Sidang jamaah yang dirahmati Allah, biasalah lun masalah adab terhadap anak. Ya. Jadi pembahasan kitanya yang terakhir adalah tentang adab ketika kita memiliki anak. Wahiyya khamsatun, dan adab itu ada 5. Yang pertama, adabnya adalah kita tidak boleh merasa lebih gembira terhadap anak laki-laki dibanding anak perempuan. Merasa susah, merasa galau dan gelisah, merasa tidak bahagia kalau kita diberikan anak perempuan bukan anak laki-laki. Itu tidak boleh. Karena kelebihan anak perempuan itu banyak sekali. Belum tentu anak laki-laki yang kita harapkan itu menjadi lebih baik bagi kita dibandingkan anak perempuan. Berapa banyak orang tua yang memiliki anak laki-laki berharap punya anak perempuan. Berapa banyak anak orang-orang yang memiliki putra karena sakit kepala, sakit ulai, balap Honda, kena kedai, berharap anaknya perempuan. Itu menunjukkan bahawa dalam adab kita ketika kita memiliki anak, kita tidak dibolehkan memperlihatkan rasa lebih gembira terhadap kehadiran anak laki-laki dibanding anak perempuan. Karena setiap nafkah, setiap hadiah yang dibawa pulang oleh seorang ayah kepada anak perempuannya, pahalanya lebih besar dibandingkan yang diberikan kepada anak laki-lakinya. Adab yang kedua adalah ketika kita memiliki anak, kita diperintahkan mengazankannya di telinga anak, mengazankannya di telinga kanan dan mengiqamahkannya di telinga kiri. Kemudian kita juga disunatkan untuk mengajarkan ketika pertama kali dia bisa berbicara, maka kita harus mentalqin atau mengajarkan kepada anak itu kalimat pertama yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, supaya itu merupakan ucapan pertama yang keluar dari mulutnya. Malam ini kita akan membaca adab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabu salisu, adab yang ketiga, antusammiyahu isman hasanan. Adab yang ketiga adalah memberikan nama kepada anak, nama yang baik, nama yang mengandung doa, baik dari sisi ucapan maupun dari sisi makna. Lafadznya lafadz yang baik, maknanya juga makna yang mengandung kebaikan. Itu hak anak itu. Fadzalika min haqqil walad, hal itu termasuk daripada hak anak. Jadi hak anak bukan hanya mendapat susu pertama dari ibunya ketika dia lahir. Hak anak bukan hanya mendapat gizi, mendapat pakaian, mendapat nafkah, tapi hak anak juga mendapat nama yang baik, supaya dia tidak malu ketika dia berada di dalam masyarakat, dalam pergaulannya. Nama itu tidak menjadikan dia menjadi malu, karena namanya itu mengandung sesuatu kebaikan. Jadi kalau namanya itu tidak mengandung kebaikan, bukan isman hasanan, maka di samping dari sisi agama tidak baik, dari sisi sosial juga tidak baik. Dan kemudian wa akhaffuha 'ala lisan, nama itu bukan hanya baik tapi juga mudah diucapkan. Han mekilah lidah daripada takunan anaknya. Wa akhaffuha 'ala lisani, yang mudah diucapkan oleh lisan. Jadi kalau namanya terlalu berat waktu diucapkan atau terlalu aneh ketika diucapkan, maka itu tidak baik. Apalagi kita meminjam nama-nama asing. Nama-nama asing yang ditulis dengan ucapannya itu beda. Tulisan dengan ucapan beda. Seperti nama-nama Inggris, nama-nama orang British misalnya, nama-nama orang Barat misalnya, itu antara tulisan dengan ucapan itu berbeda. Tulisannya Andre, bacanya Andrew, kan ada begitu. Nah, jadi yang baik adalah pertama isman hasanan, nama yang baik. Yang kedua adalah akhaffu 'alal lisan, dia ringan di lidah untuk diucapkan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sammaitum fa'abbidu,
Nabi SAW bersabda, apabila kamu memberi nama, kalian memberi nama anak, fa'abidu, maka berikanlah nama yang menunjukkan kehambaannya kepada Allah. Nah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif dan lain sebagainya, yang menunjukkan, yang menyadarkan sang anak bahwa dia merupakan hamba Allah. Dia tidak dilahirkan untuk menyembah Allah. Dia dilahirkan untuk menyembah Ar-Rahman. Dia dilahirkan untuk menyembah Al-Latif. Dia adalah merupakan hamba Allah. Dia merupakan hamba Ar-Rahman. Dia merupakan hamba Al-Latif. Dia bukan merupakan hamba harta. Dia bukan merupakan hamba dunia. Maka Nabi mengatakan, idza samaitum, apabila kamu memberi nama, kalian memberi nama, maka fa'abbidu, maka berikan nama yang mengandung unsur ubudiyah kepada Allah. Nah, Abdullah, Abdurrahman dan sebagainya. Cuma masalahnya adalah dalam pengucapan bahasa Arab oleh orang ajam itu sering kemudian dipelesetkan. Maksud bahasa Aceh, Abdullah, Dolah, maaf ini ya, Doles. Jadi nama-nama yang penuh kebaikan dan mengandung unsur ubudiyah itu kemudian diucapkan secara kurang beradab oleh kita. Jadi nama Abdullah dipanggil Dullah, Mat Dullah, Lenyan Doles dan sebagainya. Kemudian Ibrahim dipanggil Bram dan sebagainya. Jadi nama-nama yang mengandung kebaikan itu kemudian diucapkan dalam bahasa sosial dengan cara yang salah. Nah, ini juga perlu kita perbaiki ya. Karena itu telah melanggar hak anak. Orang tuanya memberi namanya dengan nama yang baik, Abdullah, kata Haidullah katanya. Itu termasuk mencederai hak anak. Karena hak anak itu mendapatkan hisman hasanan, nama yang baik. Nah, itu pelanggaran hak anak. Nah, dipanggillah anak tersebut dengan nama-nama yang kemudian nama tersebut mengandung kebaikan kepada anak itu. Maka Rasulullah mengatakan, fa'abidu, apabila kamu memberi nama, fa'abidu, maka berikanlah nama yang mengandung nama ubudiyah. Abdullah, hamba. Hamba siapa? Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba siapa? Hamba Allah juga. Ar-Rahman, Abdul Latif dan lain sebagainya. Itu. Ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Ada secinta-cinta nama kepada Allah, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah, kata dalam hadis ini adalah, kata Nabi, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling Allah cintai Abdullah wa Abdurrahman. Masalahnya kita Abdurrahman je keduraman, je keraman dan sebagainya. Ar-Rahman itu nama Allah. Nah, maka ketika ada tokoh menggunakan nama Ar-Rahman itu tidak cocok. Saya pernah protes, itu ada satu tokoh di Luxmawi namanya Ar-Rahman, itu nama Allah. Tidak cocok kita jadikan nama tokoh. Kalau nama masjid pun Baitur Rahman, Baitur Rahim, bukan Ar-Rahman. Tapi kalau kita berikan nama itu Baitur Rahman, enggak apa-apa. Tapi kalau Ar-Rahman kita berikan, kita tulis di plang toko kita, itu kurang cocok. Karena itu nama Allah. Itu ada di Luxmawi, beberapa kali saya belanja di situ, saya sampaikan bahwa nama toko ini tidak cocok karena Ar-Rahman itu merupakan nama dan sifat Allah. Jadi ahabul asma'i ilallah, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah wa Abdurrahman. Nah, itu. Wa qala, dan Nabi SAW juga mengatakan, samu bi ismi wala taknu bi kuniyati.
Berikanlah nama anakmu dengan namaku, wala taknu bi kuniyati, jangan menggunakan nama kunyahku. Jadi kunyah itu adalah gelar-gelar kepada Nabi yang dimulai dengan lafaz abu, aba, abi dan sebagainya, itu kunyah. Misalnya di antara kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Maka Nabi mengatakan sammu bi ismi, berikan dengan namaku, nama Muhammad, wala taknu bi kuniyati, dan jangan engkau berikan gelar dengan gelarku. Yang larangan Nabi memberikan gelar seperti gelar yang dipakai Nabi. Kalau nama Nabi tidak apa-apa, hana pupu tak pakai, malah giyu oleh Nabi. Tetapi kuniyah Nabi hanggebi, Abul Qasim, Abu Qasim dan sebagainya. Karena Al Qasim itu adalah merupakan khususiat Nabi. Kenapa Nabi disebut Abul Qasim? Karena Nabilah yang diperintahkan oleh Allah untuk membagi dan pembagi yang adil. Al-Qasim itu pembagi. Ghanimah, harta peperangan, dibagi oleh Nabi dengan cara yang adil. Setiap ada konflik, Nabi menyelesaikan dengan cara yang adil dan sebagainya. Maka Nabi dipanggil dengan Abul Qasim bukan karena anak beliau bernama Qasim, bukan. Tapi Abul Qasim itu adalah gelar kepada Nabi Abu Qasim karena beliau sangat adil dalam membagi. Qalal ulama'u, para ulama mengatakan karena zalika fi asrihi sallallahu alaihi wasallam iz kana yunadi ya Abul Qasim wal al'am fala ba'sa. Sebahagian ulama mengatakan larangan tersebut tidak boleh menggunakan kunyah atau lakab atau gelar yang diberikan kepada Nabi. Itu berlaku pada masanya Nabi, pada masa Nabi, larangan itu. Iz kana yunadi ya Abul Qasim, karena kadang-kadang orang memanggil Nabi itu dipanggil dengan Abul Qasim. Pada masa Nabi Abul Qasim itu hanya Nabi, tidak boleh yang lain. Wal al'an fala ba'sa, sementara sekarang ini tidak menjadi masalah karena itu sudah Nabi sudah wafat. Jadi kalaupun kita panggil Abul Qasim, Abu Qasim dan segala macam, itu tidak akan berfikir orang itu panggilan untuk Nabi. Tapi kalau di Madinah ketika dipanggil Abul Qasim tidak ada lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada masa itu tidak boleh ada orang lain yang dipanggil dengan Abul Qasim atau Abul Qasim atau Abil Qasim dan sebagainya. Na'am la yajma'u baina ismihi wa kuniyatihi. Namun demikian tidak boleh menghimpunkan di antara nama dan kunyah beliau. Kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya seseorang itu namanya Muhammad, panggilannya Abul Qasim. Itu ulama mengatakan tidak boleh. Walaupun pada zaman sekarang ini pun tidak boleh. Kalau dia diberikan nama Muhammad, ya Muhammad, tidak dipanggil dengan Abul Qasim. Kalau dia diberikan Abul Qasim, ya Abul Qasim, tidak diberikan nama Muhammad. Tidak boleh dihimpunkan antara Muhammad dan Abul Qasim, karena dikhawatirkan itu merupakan seakan-akan kita sedang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terkait dengan nama. Alasannya kenapa tidak boleh menggabungkan antara nama dan kunyah, yaitu gelar-gelar yang dimulai dengan abu, aba, abi kepada Nabi misalnya, li alla yaltabisa khitabahu bi khitabi ghairih, supaya tidak terjadi keserupaan di antara panggilan kepada Nabi dengan panggilan terhadap orang lain. Nah, itu adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak memberi nama. Jadi Muhammad saja, gelarnya tidak diberikan gelar Abul Qasim, Abul Qasim dan sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tajma'u baina ismi wa kuniyati. Jangan engkau himpunkan di antara namaku dan gelarku. Itu tidak boleh. Wa qila inna hadza aidan kana fi hayatihi. Ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan larangan ini juga berlaku hanya pada masa Nabi masih hidup. Sementara sesudah Rasulullah wafat,
tidak apa-apa memanggil seseorang yang bernama Muhammad dengan panggilan Abul Qasim atau Abu Qasim dan sebagainya. Itu tidak apa-apa. Nah, sebahagian ulama mengatakan tetap tidak boleh karena adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Wa tusamma rajulun Aba Isa faqala alaihi salatu wassalam inna Isa la abalahu. Pada masa Nabi ada seseorang yang memberi nama anaknya, seorang laki-laki diberi nama Aba Isa, Abi Isa, Aba Isa. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi mengatakan inna Isa la abalahu, Isa tidak memiliki ayah baginya. Nah, itu pada masa Nabi dilarang menggunakan panggilan Aba Isa karena mengesankan seakan-akan Nabi Isa punya ayah. Maka karena hal itu fakurriha dalika, maka hal itu tidak disukai. Nah, maka tidak diberikan nama orang dengan, kalau diberikan nama Isa atau Muhammad Isa, dia tidak dipanggil dengan Aba Isa. Tetapi kalau Aba Isa ini adalah merupakan kunyah yang berkaitan dengan anak, nggak apa-apa. Anaknya bernama Isa, maka orang tuanya diberikan nama Abi Isa bagi anaknya, bukan Nabi Isa alaihissalam maksudnya. Maka itu tidak menjadi masalah. Nah, itu. Karena kunyah itu ada kalanya berkaitan dengan sebab sifat. Karena Nabi adalah seorang yang adil dalam pembahagian, maka Nabi disebut Abul Qasim. Ada orang yang diberikan kunyah karena dia memiliki sifat memelihara kucing, maka disebut dengan Abu Hurairah. Ada orang yang diberikan kunyah karena sesuatu karakter yang melekat pada dia, maka diberikan kunyah itu, ya, dan sebagainya. Jadi pemberian nama gelar-gelar itu terkait dengan sesuatu yang khas pada orang itu. Nah, ini berlaku dalam tradisi masyarakat Arab. Dalam masyarakat Aceh kan tabuh tikna nurung. Nah, cuma kadang-kadang mengandung unsur negatif. Nah, seperti tabuh nan capi ya ujung itu kan tidak boleh. Nah, karena itu mengandung unsur tazlil, unsur menghina orang tersebut. Nah, itu. Wasiqtu yang bagi ayyusamma. Anak yang gugur itu sepatutnya diberi nama, kata Imam Al-Ghazali. Jadi anak yang gugur sudah memiliki bentuk, bukan hanya daging atau bongkahan daging, mudghah atau alaqah, tapi sudah ada bentuknya tapi tidak bernyawa. Ketika lahir meninggal dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, wasiqtu yang bagi ayyusamma, anak yang gugur itu sepatutnya diberi nama. Kenapa? Qala Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah. Jadi ada anak Yazid, nama beliau adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah. Jadi beliau adalah seorang tabi'in yang besar, bukan Yazid ya, anak Yazid bin Muawiyah. Beliau mengatakan balagani anna siqta yasrahu yaumal qiyamah wa ra'a abihi fayaqulu anta daya'tani wa taraktani la ismali. Jadi beliau menyampaikan satu hadis, sampai sebuah hadis kepadaku bahwa anak yang gugur itu, anak yang gugur meninggal dunia waktu dia lahir, yasrahu yaumal qiyamah, dia akan berseru pada hari kiamat. Wa ra'a abihi, di belakang orang tuanya, di belakang ayahnya. Fayaqulu, maka dia mengatakan, anta daya'tani, engkau menyia-nyiakan aku. Anak yang gugur yang tatanum hana tabuhnan. Yang kata Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah, telah sampai satu hadis kepada beliau bahwa anak yang gugur itu pada hari kiamat akan berteriak wara'a abihi, di belakang ayahnya. Apa teriakannya? Anta daya'tani, engkau telah menyia-nyiakan aku. Wa taraktani la ismali, engkau biarkan aku tidak bernama. Ya, maka geyubuhnan anumitnya. Ya, supaya dia memiliki panggilan pada hari kiamat, dan juga dia tidak dianggap dibuang dari keluarga itu.
Karena dia akan menuntut keadilan di hadapan Allah nanti. Kalau dia merasa disia-siakan, merasa ditinggalkan, merasa diabaikan, dia akan, anta dhaya'tani, wahai ayahku, engkau telah menyia-nyiakan aku, mengabaikan aku. Wa taraktani la ismali, engkau biarkan aku tidak bernama. Maka dia disunatkan untuk kita beri nama. Faqala Umar bin Abdul Aziz, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah, kaifa waqad la yadri annahu ghulamun aw jariyah. Bagaimana kita memberi nama? Kita tidak tahu itu anak laki-laki atau anak perempuan. Faqala Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah mengatakan, minal asma'i ma yajma'uhuma ka Hamzah wa Imarah wa Talhah wa Utbah. Nah, beliau mengatakan di antara nama-nama yang di situ apa nama sekarang ya, unisex ya. Artinya nama yang bersatu dipakai oleh laki-laki dan juga dipakai oleh perempuan. Yajma'uhuma. Jadi bisa menjadi nama laki-laki, bisa menjadi nama perempuan. Ka Hamzah, contohnya Hamzah atau Hamzah. Itu bisa jadi nama laki-laki, bisa jadi, walaupun kita sering hanya menggunakannya untuk laki-laki. Kemudian Imarah, nah, bisa jadi nama laki-laki, bisa jadi nama anak perempuan. Talhah, bisa menjadi nama anak laki-laki, bisa jadi nama anak perempuan. Utbah, itu salah satu nama sahabat. Talhah, itu bisa menjadi nama laki-laki, bisa jadi nama perempuan. Maka kita memberi nama kepada anak tersebut dengan nama yang kalau kita tidak tahu jenis kelamin anak itu karena belum terbentuk mungkin, maka kita berikan nama yang bisa dipakai oleh laki-laki dan oleh anak perempuan. Nah, ini penjelasan dari Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah ketika dia berdialog dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini kan ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, wahai Abdurrahman bin Yazid, memang kita diperintahkan memberi nama kepada anak yang gugur itu, tapi kita tidak tahu apa jenis kelamin anak itu. Maka Abdurrahman bin Yazid mengatakan kita memberi nama-nama yang memiliki dipakai oleh laki-laki maupun dipakai oleh anak perempuan. Nah, di antara contohnya Hamzah, Imarah, Talhah, Utbah dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat itu dipanggil dengan nama-nama kalian bersama nama-nama orang tua kalian, ayah kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka baikkanlah nama-nama kamu. Karena hari kiamat kita akan dipanggil binnya atau bintinya. Maka anaknya harus baik namanya, ayahnya juga harus baik namanya. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Bersamaan kamu akan dipanggil pada hari kiamat itu dengan namamu dan bersama nama-nama orang tuamu. Ada binnya, ini bin siapa, ini bin siapa, ini bin siapa, ini binti siapa, ini dan sebagainya. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaikanlah nama-nama kamu. Jadi giyu buhnan yang gad urang si tanyo begatnan, getanyo begatnan, sehingga ketika dipanggil pada hari kiamat nyan hana menjadi sesuatu yang aneh nama tersebut. Kenapa dipanggil dengan nama ayah bukan dengan nama ibu? Li'anna du'a bil abai asyaddu fi ta'rifi wa ablaghu fi tamyiz. Karena memanggil dengan nama ayah di belakang nama seseorang itu lebih mudah untuk dikenal dan lebih mudah untuk dibedakan orang tersebut dibanding dengan nama ibunya. Karena biasanya laki-laki ini kan orang luar rumah maksudnya. Sehingga lebih dikenal oleh orang, lebih dikenal oleh masyarakat. Kalau kita panggil dengan nama ibunya di belakangnya, mungkin orang tidak kenal anak siapa ini, siapa yang dimaksudkan. Tapi dengan diberikan nama ayahnya di belakang seorang anak,
maka dia asyaddu fit ta'rif, itu lebih mudah untuk dikenal, ablaghu fit tamyiz, lebih mudah untuk dibedakan. Oh, maksudnya ini anak tengkumpulan yang walaupun nan sama Muhammad Ali lagi lo. Tapi karena Muhammad lain dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan nama ayah di belakang itu lebih mudah untuk dikenal, lebih mudah untuk dibedakan. Tetapi kenapa ada hadis juga mengatakan annahum yunaduna bi asma ummahatihim, mereka itu dipanggil dengan nama-nama ibu mereka. Mereka talkin kan dengan mak. Talkin dengan mak, karena naurun pegah itu yang pasti anak mak tu. Ya benar. Ya, yang pasti katanya anak mak tu. Maka digunakanlah nama ummahat, nama ibunya di belakang. Nah, tetapi hadis itu dhaif, maka tidak menentang dengan hadis sahih yang disebutkan tadi itu bahwa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Pada hari kiamat kamu dipanggil dengan nama-namamu dan nama-nama orang tuamu, nama ayahmu. Itu sahih. Kemudian ada hadis dhaif yang mengatakan annahum yunadauna bi asma'i ummahatihim, mereka itu dipanggil dengan nama-nama ibu mereka. Nah, itu tidak menjadi masalah karena berbeda status dan derajat hadisnya. Fala yu'aridu bis sahih, maka hadis tersebut tidak menentang dengan hadis yang sahih. Fa ahsinu asma'akum, maka berbaiklah nama-nama kamu, bi antusammuhu, dengan cara kamu memberi nama bin Nabi Abdullah, Abdurrahman atau Haris, Humam. Memberi nama dengan nama-nama yang baik, Haris, Humam dan sebagainya. Abdullah, Abdurrahman, Humam dan sebagainya, itu termasuk nama-nama yang baik sekali. Qala Nawawi fi Tahzib, Imam Nawawi dalam kitab Tahzib mengatakan wa yustahabbu tahsinal ismi li hadzal hadis. Karena hadis tersebut, hadis tadi, maka disunatkan untuk membaikkan nama. Jadi dalil kita diperintahkan untuk membaikkan nama adalah hadis tadi itu. Di annakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Wa man kana lahu ismun yukrahu yustahabbu tabdiluhu. Barang siapa yang sudah punya nama tapi nama itu tidak baik. Tidak baik dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Tidak disukai nama itu. Tapi kageboh katanya. Yustahabbu tabdiluhu, disunatkan untuk menggantinya. Ditanya kan ini susah ada kan tahu ijazah, akte dan segala macam, minimal kita ganti di panggilan di rumah. Kan karena untuk mengganti nama kan harus ke pengadilan dan sebagainya. Karena saya pernah menjadi saksi seorang kawan yang mengganti nama, dipanggil oleh hakim, benarkah yang ini adalah ini benar yang mulia. Jadi harus mengganti nama itu harus di pengadilan karena sudah ada dokumen-dokumen negara yang sudah dikeluarkan. Jadi kalaupun kita tidak mengganti nama di situ, kita panggil dengan nama baru yang baik. Makanya ketika seorang muslim jadi mu'allaf, masuk Islam, maka dia diberikan nama-nama yang baik. Ditambahkan nama-nama yang baik kepada orang itu. Karena nama yang mungkin dipakai sebelumnya dalam masa kekufurannya itu tidak baik. Maka kemudian ketika dia masuk Islam, dia diberikan nama baru. Nah, penyanyi terkenal zaman Cat Stevens, namanya ketika masuk Islam Muhammad Yusuf Islam. Kan banyak sekali. Muhammad Ali, namanya dulu adalah Cassius Clay sebelum Islam, dan banyak lagi pesohor-pesohor dunia yang ketika masuk Islam itu mereka meninggalkan nama komersilnya. Nama komersilnya pun mereka tanggalkan dan mereka menggunakan nama Islam. Ya, igop yang populer. Abdallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismal As bi Abdillah.
Rasulullah mengganti seorang nama yang bernama As. As itu artinya orang yang maksiat, asi, orang yang maksiat. Dengan apa diganti? Bi Abdillah, dengan Abdullah. Nama maksiat nanurun. Maka dia diganti dengan Fajir nanurun, orang yang melakukan dosa, maka harus diganti dengan nama yang baik. Rasulullah pernah juga dalam hadis mengatakan, Rasulullah pernah ada seseorang bernama Aswad. Aswad artinya orang yang hitam, black, si black. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abyaz, orang yang putih. Panggilan namanya Aswad, orang yang hitam, black, hitam. Tapi kemudian Nabi mengganti orang bernama Rajulun itu, nama laki-laki itu menjadi Abyad, orang yang putih. Katanya kena Datuk Musa hitam jemun, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Musa hitam. Katanya lebih putih daripada hitam. Putihnya putih je dan segala macam. Jadi Rasulullah mengganti nama juga, orang-orang yang tidak bagus namanya diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengganti nama itu tidak bid'ah. Wa kana ismu Zainab birrah. Zainab nama beliau itu Zainab yang mana ini? Zainab Zainab maksudnya Zainab binti Abi Salamah. Zainab binti Abi Salamah, ukhti Umar bin Abi Salamah, adik atau kakaknya Umar bin Abi Salamah, anak dari Ummi Salamah yang kemudian menjadi istri Nabi. Nah, nama anaknya Zainab itu dulunya Birrah. Birrah itu tidak baik artinya. Maka ketika Nabi mengetahui nama Zainab adalah Birrah, maka Nabi mengganti namanya menjadi Zainab. Letak Zainab. Dan urung-urung yang nan Zainab, yang ayu, ayu lembut dan segala macam. Jadi kalau diminta nama, kasih nama Zainab dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika warada fi tasmiyah aflah wa yasar wa nafi' wa barakah. Annahu yuqalu asamma barakah fa yuqalu la. Ada juga yang mengatakan ada hadis larangan memberi nama aflah. Aflah itu kemenangan. Qad aflaha man tazakka. Hayya 'alal falah. Aflah itu artinya kemenangan. Wa yasar, kemudahan. Nafi' manfaat. Wa barakah. Pakan hang bibuhnanyan li'annahu yuqalu asamma barakah. Karena nauruntan yang na yasar dan fayuqalu la, maka jawab tidak ada. Ini secara tafa'ul nama tidak bagus. Ketika ditanya apakah di situ ada berkah, tidak ada, karena hana berkah inan. Ada juga yang mengatakan sedemikian itu, sehingga pemberian nama itu adalah doa dan harapan kepada anak, dan juga merupakan hak anak, sehingga anak tersebut dia dipanggil dengan kebaikan, kemudian didoakan dalam kebaikan, berada dalam masyarakat tidak malu karena namanya. Itu. Kalau namanya tidak baik, maka diganti dengan nama-nama yang penuh dengan kebaikan. Itulah Bapak Ibu sekalian penjelasan Imam Al-Ghazali tentang adab kita terhadap anak dalam konteks pemberian nama kepada anak. Jadi janganlah kita panggil anak kita dengan nama-nama yang jelek, dengan nama-nama yang buruk. Ismail tahoy, tahoy. Ya kan? Itu cukup. Tahoy. Ismail, padahal itu adalah nama-nama Rasul. Kita panggil dengan sesuatu yang kemudian mengandung unsur yang tidak memuliakan. Maka anak kita itu tanyalah kepada para ulama, orang-orang yang baik, apa nama kepada anak tersebut,
sehingga di situ mengandung harapan doa orang tuanya terhadap anak tersebut. Saya kira itu beberapa penjelasan Imam Al-Ghazali terhadap adab kita dalam konteks memberi nama kepada anak. Nama yang baik adalah hak anak. Demikian, saya kembalikan kepada moderator.